Lu nggak ngerasain apa yang gue rasain. Chris, gue ngerasain apa yang lu rasain, Chris. Buktinya gue langsung datang ke sini, ngebut lagi. Terus terang aja, gue kaget, gue shock. Tapi gue coba berpikir, Chris. Nah sekarang kalau lu berhenti, keenakan Tiara dong. Dia akan selalu melihat kehancuran jiwa lu. Gue ngerti, lu sakit hati sama Tiara, lu benci, lu sebel, lu keki, ya apalah namanya. Tapi lu mesti ingat, Chris, meninggalkan suatu pekerjaan hanya karena urusan pribadi, itu nggak profesional namanya. Lu itu pengecut. Tapi Her, Chris, segala sesuatu itu nggak ada yang mulus, Chris. Pasti ada aja cobaannya. Nah sekarang anggap aja semua ini cobaan buat lu. lu ngomong filosofis, tapi lu nggak tahu apa yang gue rasain. Pokoknya, gue mau berhenti. Emang pengecut lu. Terserah Her, terserah lu mau ngomong apa. Lu kan udah tahu gue. Iya, lu akan selamanya jadi pengecut. Lu akan diketawain Tiara juga bokap lu. Karena lu nggak bisa apa-apa. Bisa lu cuma putus asa karena cinta. Chris, sekarang ini bukan zamannya, Chris. Bukan zamannya. Silahkan masuk. Begini Pak Sam, sebetulnya saya agak bingung dengan kejadian ini Pak. Saya mau tanya, sebenarnya siapa orang itu? Dan kenapa dia mau bekerja di sini? Dia bernama Krishna. Dia itu teman keponakan saya, Harry. Harry cerita, Krishna sangat membutuhkan pekerjaan. Nah, kebetulan kita sangat membutuhkan. Maka, dia kita terima. Dan kebetulan juga, dia adalah mantan direktur perusahaan yang sangat mengerti seluk-beluk ekspor dan impor. Maaf, Ibu mengenal dia? Iya, bahkan saya sangat mengenal dia. Dan saya nggak menyangka dia mau bekerja di sini. Kalau boleh saya tahu, Pak Sam tahu nggak alasan dia bekerja di sini? Dia cerita dia mau mandiri tanpa harus menerima bantuan orang tuanya. Dia mau sukses, tapi tidak mau di bawah bayang-bayang orang tuanya. Maka itu dia mau bekerja di sini. Saya sudah periksa data-datanya, dan data-datanya bagus. Tidak ada cacat sama sekali. Maaf Bu, kalau boleh tahu juga, apa Ibu keberatan dia bekerja di sini? Enggak. Saya nggak keberatan. Saya cuma terkejut aja. Berarti benar tindakan saya. Untuk itu, saya mencegah dia agar tidak mengundurkan diri. Karena saya tidak mau kehilangan orang yang sangat potensial dan ahli di bidangnya. Walaupun saya juga baru mengenal dia, tapi menurut informasi dari Harry, dia memang orang yang sangat andal dalam pekerjaannya dan sangat profesional. Ya, saya harap Ibu tidak keberatan. Enggak, saya nggak keberatan. Ya udah, kalau begitu Pak Sam, makasih informasinya ya. Oh ya, satu lagi Pak Sam. Kalau seandainya kita kehilangan orang itu, apa Pak Sam masih bisa mencari penggantinya? Karena saya rasa dia tidak mau bekerja di perusahaan ini. Pasti dengan suatu alasan yang lebih kuat ya, saya nggak tahu. Saya harap Pak Sam bisa mengerti hal itu. Saya memang memberinya beberapa hari untuk berpikir. Toh saya pindah masih 3 bulan lagi. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya permisi keluar.
Baik, terima kasih Pak Sam, silahkan. Saya permisi. Apa saya mengganggu? Keputusan rapatnya sudah saya kerjakan. Tinggal laporan sama papa kamu. Sebetulnya ada hubungan apa antara kamu dengan dia? Maksud kamu? Tiara, jangan kamu pikir kami semua tidak tahu bagaimana reaksi kamu setelah melihat pegawai baru itu. Yang sekarang ini diributkan oleh anak-anak ekspor-impor. Baru 1 hari kerja sudah mengundurkan diri dan meninggalkan rapat begitu saja. Mereka menggosip katanya dia mantan suami kamu. Mereka hanya bergosip, Tiara. Jangan salahkan saya. Saya rasa mereka nggak tahu apa-apa deh, Mas. Kamu nggak usah termakan gosip mereka deh. Lalu? Saya mengenal dia sebagai direktur di perusahaan lain, bukan sebagai pegawai di sini. Jelas. Oh, Mas, saya minta tolong tinggalin saya sendiri deh. Saya mau sendirian dulu, ya. baiklah. Tapi kamu jangan lupa baca laporan ini. Soalnya kamu tadi sudah tidak mengikuti rapat. Saya cuma khawatir kamu tidak bisa menjawab kalau papa kamu menanya tentang rapat kita tadi. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tiara. Kamu kenapa? Sakit? Kok lu kayak begini sih? Enggak, Tante. Nggak apa-apa. Saya cuma capek aja. Betul. Iya. Makanya, ayah kan sering bilang, kalau kamu kuliah malam, sore pulang dulu, istirahat. Jangan langsung dari kantor. Iya, iya, iya. Gimana rapatnya? Boleh nggak Tiara kasih taunya nanti aja? Tiara mau mandi dulu ya. Ah, iya, iya. Saudara Krishna Dewangga bin Arif Budiman, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Ninis Saraswati binti Hermawan Anggara dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya Tuhan, kenapa kau pertemukan aku lagi dengannya? Halo, Grace. Sorry, saya telat ya. Sorry banget saya telat. Sorry.
Kenapa muka kamu? Oh ini. Ini kebentur sama tembok waktu lagi bercanda sama si Tegar. Yang betul Tapi kok Udah deh Grace, kita kan datang ke sini mau ngasih tahu kabar gembira buat kamu. Jadi Tegar kelihatannya udah ngasih izin ke saya supaya saya bisa nikah lagi. Dan kelihatannya dia senang kalau saya nikah. Ya ampun. Kok bisa? Jadi gini, si Tegar kan ngelihat papanya Tiara married lagi, terus udah punya adik gitu. Jadi dia nyuruh saya untuk bisa cari mama yang baru supaya bisa ngasih dia adik gitu loh. Tapi dia pesan sama saya, "Pa, kalau cari mama baru, Tegar maunya yang baik hati, terus yang cantik seperti kamu." Grace, saya senang banget hari ini karena ternyata memberi pengertian kepada Tegar nggak sesulit yang kita bayangkan gitu, Grace. Berarti kita tinggal meyakinkan Kevin aja ya. Oh iya dong, harus. Tapi beberapa waktu yang lalu saya ditelepon sama Ronald. Dia bilang sama saya kalau dia sudah menyakiti orang yang saya sayangi. Saya udah panik minta ampun, saya pikir kan Kevin. Nggak taunya waktu saya telepon dia baik-baik aja. Apa jangan-jangan kamu ketemu Ronald? Oh enggak. Aduh sayang, kamu tuh jangan bohong sama saya. Saya tuh tahu betul siapa Ronald. Walaupun dia tidak tahu kamu, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Udah deh, nggak usah dipikirin. Apa sih yang kamu omongin? Saya jadi nggak ngerti deh, Grace. Orang kita kesini untuk merayakan berita baik kok, malah ngomongin orang lain. Gini, Grace, kalau misalnya besok kamu libur, kita ajak Tegar aja untuk piknik, ya, biar dia bisa deket sama kamu. Malah kalau bisa nginep di tempat kamu, seperti yang kamu janjiin itu, ya. Grace, dari dulu saya udah yakin banget, Grace, kalau kita pasti akan bisa bersama, Grace. Walaupun kita akan sulit untuk mencapainya, tapi saya yakin, Grace, dengan kesabaran kita pasti akan bisa bersama, ya. Sebentar ya. Halo. Iya, Naf. Bos, orang-orangnya sudah saya dapatkan. Jumlahnya ada 3 orang. Joko, Dadi, dan saya sendiri. Pokoknya bos jangan khawatir. Karena kita semua ini orang-orang lama, bos. Dan kita senang sekali karena bos mau pakai kita lagi. Karena sudah berapa tahun kita tidak bertemu. Ya kan, bos? Iya, Naf. Saya juga seneng ya bisa ketemu sama kamu lagi. Tapi eksekusinya nggak sekarang, ya. Yang penting kita udah tahu dulu objeknya siapa. Dan lebih bagus besok kamu ke kantor deh, biar kita bicarakan lagi. Beres, bos. Siapa? Oh, ini tadi teman saya. Besok kita mau janjian di kantor. Kamu udah pesen belum? Ya belum lah, kan nungguin kamu. Oh iya. Mas. Oke, mau pesen, Mas? Orangnya sudah berhasil saya lacak, bos. Namanya Ronald. Dia direktur perusahaan 3 bintang. Dari supirnya kita tahu. Besok malam dia pergi ke klub malam langganannya. Kita habis saja, bos. Ya, Bagus juga kerjaan lo. Joko. Kita kerjain orang ini sampai babak belur. Den, baju-bajunya Non Tiara sama semua mainan-mainannya sudah Simbok siapin. Tinggal bajunya Den Krisna yang belum. Besok aja, Mbok, nampak baju saya.
Tolong disisakan 2 untuk 2 hari ini. Ah, dalam Den. Bu, Papa ada di rumah kan? Ada. Baru dahar malam itu. Sama Bu Ranti, sama Ndoro Putri Nini, sama Pak Haris. Tapi mereka kan mau makan malam di luar sama saya. Mau makan malam di luar toh? Iya. Enggak. Enggak. Simbok nggak ngerti Den. Wong Simbok yang nyiapin toto dahar malamnya kok. Sekarang baru dahar malam itu. Halo, Pak. Oh, deh. Kata Papa, kita akan makan malam di luar. Kenapa kita makan di sini, Pak? Kami rasa kamu sudah tahu jawabannya. Kamu sudah tidak peduli dengan kami. Kami pun tidak peduli juga dengan kamu. Selera makan saya jadi hilang. Maaf, Haris. Maafkan saya, Chris. Kenapa dengan kalian? Kalian marah sama saya? Oke. Saya cuma nggak mengira hanya karena saya mau mandiri dan tidak menyusahkan di rumah ini, saya diperlakukan seperti ini. Saya pun tidak akan berada di tempat ini jika membuat selera makan kalian lenyap. Pak, Ma, saya cuma ingin pamit karena saya ingin pergi sekarang juga. Chris, Biarkan saja dia pergi. Toh dia juga akan pergi sesuai rencananya. Papa jangan begitu caranya sama Krishna. Krishna memang mau pergi dari rumah ini, tapi bukan begini caranya, Pak. Bagaimanapun caranya sama saja. Dia sudah tidak memikirkan Papa. Papa juga tidak akan memikirkan dia. Biar saja dia pergi. Anggap saja kita tidak punya anak. Pak! Assalamualaikum, siapa nih? Waalaikumsalam Pak Zakir. Ini Krishna. Saya mau nanya, bagaimana dengan rumah saya? Apakah sudah bisa ditempati, Pak? Sudah. Rumah ini udah bisa ditempatin. Malahan saya udah nyiapin segala sesuatunya. Cuman gimana ya? Kemarin Pak Arif telepon saya. Pak Arif bilang dia nggak ngizinin Pak Krishna nempatin rumah ini. Karena bukan wewenangnya Pak Krishna. Apa, Pak? Iya Pak, saya sendiri juga nggak tahu kenapa sebabnya. Nah, tadi pagi ada orang yang disuruh ngambil kunci rumah ini. Nah, dengan alasan katanya Pak Krishna nggak berhak memiliki rumah ini. Iya Pak, maafin saya Pak ya. Pak, kenapa Papa tidak mengizinkan saya untuk tinggal di rumah saya sendiri? Itu adalah rumah saya, dan Papa tidak berhak melarangnya. Kamu pikir kamu dapat rumah itu dari mana? Dari uang kamu sendiri? Iya, Pak. Kamu salah. Itu uang dari Papa. Uang dari perusahaan Papa. Coba kamu pikir, kalau kamu tidak bekerja di perusahaan Papa, kamu tidak mungkin dapat rumah itu. Kamu salah sangka. Kamu tidak mungkin akan dapat rumah itu. Karena kamu tidak pernah akan jadi direktur. Papa. Ingat, Chris. Kamu bilang sama Papa, kamu akan mandiri. Kamu bilang sama Papa, kamu tidak akan tergantung sama Papa. Nah, sekarang waktunya, Chris. Kamu tunjukkan ke Papa. Kamu cari uang dengan keringat kamu sendiri dan bukan dari perusahaan Papa.
Papa akan lihat. Kamu akan berhasil apa tidak seperti sekarang. Tunggu apa lagi? Baik, Pak. Baik. Saya akan buktikan sama Papa kalau saya bisa mandiri dan bisa hidup tanpa bantuan Papa. Satu hal lagi, Pak. Maafkan Krishna kalau selama ini Krishna tidak becus menjadi direktur perusahaannya Papa. Karena dari dulu Krishna memang tidak menginginkan jabatan itu, tapi Papa yang memaksanya. Krishna tidak mengetahui dunia perusahaannya Papa. Papa tetap memaksakan ego Papa terhadap Krishna. Jadi, kalau Krishna tidak becus menjadi direktur perusahaan, itu bukan salah Krishna, itu adalah salah Papa. Karena Papa terlalu mengatur hidup Krishna. Krishna! Biar saja dia, Ma. Papa keterlaluan. Papa keterlaluan. Dia kan anak kita, Pak. Papa tidak seharusnya berbuat seperti itu. Papa memang keterlaluan. Keterlaluan! Krishna! Krishna, dengar dulu Mama, Chris. Dengar Mama. Jangan kamu ambil hati omongan Papa. Papa memang sedang kesal. Mama kan pernah bilang, semenjak Papa sakit, emosi Papa tidak stabil. Kamu harus bisa maklumin itu, Chris. Tolong. Saya sudah sering memaklumi Papa. Bahkan saya terlalu sering memaklumi Papa. Tapi Papa yang tidak pernah memaklumi saya. Saya harus dengar dan mengikuti kata-kata Papa. Saya sudah bosan, Ma. Saya bosan. Chris! Ma, lebih baik saya pergi. Karena ini untuk kebaikan saya dan Papa. Chris, kamu udah gak peduli lagi sama Mama. Mama ingin kamu tetap di sini. Mama gak ingin kamu pergi. Walaupun kamu sedang marah dengan Papa dan hubungan kamu sedang tidak baik. Tapi tolong, Chris, jangan pedulikan itu. Kamu harus bisa selesaikan ini dengan baik, Chris. Jangan seperti ini. Chris, ya. Chris, jangan pergi. Jangan bawa. Chris. Krishna! Chris! Krishna! Krishna! Jangan coba-coba bawa anak ini. Kamu akan berhadapan dengan mayat saya. Apa hak Papa melarang saya membawa anak saya sendiri? Apa Papa belum puas mengambil hidup saya? Bahkan kepercayaan saya. Itu hak saya. Saya eyangnya dan ini cucu saya. Tapi saya papahnya, Pak. Saya berhak melakukan apa saja termasuk membawa dia pergi dari rumah ini. Kamu bukan ayahnya. Kamu ingat, dulu kamu mengatakan bahwa kamu bukan ayahnya. Dulu kamu terlalu sombong untuk mengakui bahwa ini anak kamu. Tapi setelah semuanya nyata bahwa ini anak kamu, baru kamu mengakuinya. Ingat, suatu saat nanti ini akan terulang lagi. Sekarang kamu tidak membutuhkan Papa. Tapi nanti, ketika kamu sadar, kamu mesti akan berlutut di hadapan Papa. Papa. Papa salah. Papa lupa ya. Saya tidak pernah mengatakan Tiara bukan anak saya. Saya mengakui dia sebagai anak saya. Bahkan saya jatuh cinta sama anak ini begitu dia lahir. Yang saya tidak akui sebagai anak adalah anaknya Ninis. Karena memang benar, anaknya Ninis bukan darah daging saya, Pak. Kenapa Papa menghubung-hubungkannya lagi? Kenapa Papa mungkin masa lalu, Pak? Karena Papa ingin kamu sadar. Itu tidak membuat saya sadar. Bahkan itu membuat Krishna muak sama Papa. Dasar kelas kepala. Saya tidak akan pernah berlutut di hadapan Papa. Akan pernah, Pak. Krishna! Krishna! Aku ikut. Chris! Krishna! Ikut. Tiara. Tiara. Pak! Bapak! Oh, udah cepat ambil obat. Ambil obat Bapak. Ambil obat. Udah cepat. Apa lagi yang terjadi sama keluarga ini? Tenang, Pak. Udah cepet dong. Buka obatnya, buka.
Sayang, kamu kenapa sih? Kamu sedih ya ngeliat Papa bertengkar sama Eyang? Sebenarnya Papa sama Eyang itu nggak bertengkar. Kita cuma beda pendapat. Dan perbedaan pendapat itu yang membuat kita harus pergi dari rumahnya Eyang. Kamu ngerti kan? Tiara, kok kamu masih nangis sih? Berhenti dong. Tiara ingat ucapan Eyang tadi. Katanya Papa nggak nganggepin Tiara anak Papa. Apakah itu benar, Pak? Enggak sayang, itu sama sekali nggak benar. Eyang cuma salah omong aja. Benar. Tapi Tiara dengar begitu. Percaya deh sama Papa sayang. Eyang itu cuma salah omong. Justru Papa bahagia banget memiliki kamu. Papa senang ternyata anak Papa itu pintar, cantik, dan gak suka nangis. Jadi Eyang salah. Iya sayang. Kok Eyang begitu? Kok Eyang salah? Kan seharusnya Eyang jangan salah ngomong. Kan Eyang udah gede. Sayang, orang gede juga kan bisa salah, namanya manusia. Sekarang yang penting kita harus pergi dari rumahnya Eyang, karena kita sudah berniat seperti itu kan? Ke rumah Papa. Dan besoknya kita jemput adek Dio. Enggak sayang, malam ini kita nginep di hotel dulu ya. Kok begitu? Begini, karena rumah Papa kan jauh dari sekolah kamu. Kita harus nyari hotel yang dekat sekolah kamu. Setelah itu kita juga harus nyari rumah yang dekat dengan sekolah kamu. Nah, lagian kamu kan udah lama nggak nginep di hotel, iya kan? Dari hotel kan kamu bisa mesen makanan, langsung dianterin ke kamar. Seperti waktu kita dulu di Anyar sama Tegar dan Tante. ya 100. Sekarang kita langsung ke hotel. Dan kamu jangan nangis lagi ya. Oke deh, Pak. Tegar mau ikut Tiara. Iya, udah tuh Den, Tegar jangan mau ikut nangis Tiara. terus. Iya, Bibi juga tahu, Bibi jadi sedih, jangan nangis. Tegar mau ikut ya. Tiara. Udah Den. Tegar, kamu kenapa Tegar? Kamu kenapa? Tegar mau ikut Tiara. Iya, kenapa mau ikut Tiara? Tiara sama Pada Krisna pergi dari rumah ini. Diusir sama Eyang. Susah banget sih. Aduh, susah banget sih. Iya, saya tahu. Tapi saya tidak bisa melakukannya sekarang. Nggak bisa, Des. Saya butuh waktu. Papa ini gimana sih, Pak? Iya, saya tahu. Pak, Kevin kesulitan bikin PR nih, Pak. Kevin mau nanya. Sebentar. Kamu dengar sih sebentar. Enggak, si Kevin. Tunggu, Des. Des, jangan tutup dulu teleponnya, Des. Papa kalau ditanyain PR pasti sibuk dulu. Nanya mama aja ah. Des, kamu mesti ngerti dong. Saat ini saya lagi berusaha mendekati anak saya. Saya tidak mau kalau Kevin jatuh di tangan ibunya. Kamu tahu kan, Kevin memiliki warisan dari kakeknya. Otomatis kalau Kevin bersama ibunya, warisan itu akan habis bersama ibunya. Mengerti kan kamu?
Iya, aku sih ngerti. Tapi kalau caranya begini, kamu lebih sibuk dengan anak kamu, aku gimana dong? Aku kan kangen sama kamu, sayang. Lagi pula semua janji kamu tuh bullshit. Kamu bilang, kamu mau ngelamar aku bulan ini. Tapi nyatanya, Ronald, kalau kamu gak mau nikah sama aku, yaudah deh bilang aja, biar aku cari yang lain. Loh. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Des? Abis. Des, aku pasti menikahi kamu. Tapi untuk saat sekarang saya lagi berusaha untuk supaya anak saya pisah dari ibunya. Kalau Kevin bersama saya, kamu kan juga kecipratan kaya. Mau kan kamu? Mau sih. Tapi aku gak mau loh ngurusin anak itu. Kamu tahu kan, aku gak bisa ngurusin anak kecil. Tenang aja. Kamu cukup bersikap manis saja. Soal ngurus-mengurus, kita serahkan kepada pembantu. Oke? Oke. Gitu dong sayang. Sekarang cium dulu dong. Papa jahat, papa jahat, papa jahat. Duh Gusti, pageblok apa sing nimpa omah iki? Udah, Simbo iki sudah 35 tahun kerja di rumah Pak Arif ini. Belum pernah ngenangi hal sing kaya ngene iki. Ya ampun Gusti. Penyan paringi pangapunten Pak Arif. Penyan paringi pangapunten Den Kresna Duh Gusti. Iya, Mbok. Saya juga jadi nggak enak hati. Mbok, saya memang cuma pembantu di rumah ini. Tapi saya nggak mau keluarga ini terpecah belah. Ya Allah, berikanlah mereka kebesaran hati supaya tidak bertengkar dan bermusuhan. Tolonglah ya Allah. Duh Gusti Allah, kawula nyuwun Gusti, penyan paringi keluarga menika utuh kembali. Dan Kresna jangan pergi, Pak Arif jangan marah. Sampun penyan paringi kawula halangan Gusti. Penyan paringi gangsal lancar sedaya. Mulai sekarang, kita harus membiasakan diri. Kita tidak perlu mengharapkan lagi anak kita. Biarkan saja dia pergi. Anggap saja kita hanya berdua. Berdua seperti dulu, Ma. Mama mengerti kan? Ma, tutup foto itu. Papa sudah tidak mau melihat lagi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.